Hai semuanya, perkenalkan saya Hana Kristina Kusuma Putri dari 10 MIPA dan teman saya Alicia Alexander dari 10 MIPA. Kami akan mempresentasikan research camp kami yang berjudul Analisis Minat Warga SMK Dalam terhadap pameran virtual. Dalam proposal penelitian kami, di bab 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 2 ada landasan teori yang berisi analisis, minat, pameran virtual, dan hipotesis. Di bab 3 ada metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, subjek penelitian, alat pengumpulan data, dan teknik penelitian. Di bab 4 ada hasil penelitian yang berisi analisis data dan pembahasan. Di bab 5 ada penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian kami adalah dikarenakan virus COVID-19 yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan sehingga tidak diizinkan untuk berkumpul. Maka menggunakan teknologi yang sudah maju dapat diadakan pameran virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dari permasalahan dan ide tersebut, penulis membuat karya tulis berjudul Analisis Minat Warga SMK Dalam terhadap pameran virtual sebagai penelitian. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara membuat pameran virtual. Yang kedua, bagaimana kompatibilitas pameran virtual di perangkat user. Dan yang ketiga, bagaimana minat warga SMK Dalam terhadap pameran virtual. Tujuan dari penelitian kami, yang pertama, mengetahui cara membuat pameran virtual. Yang kedua, mengetahui kinerja pameran virtual. Dan yang ketiga, mengetahui minat warga SMK Dalam terhadap pameran virtual. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan informasi terkait cara pembuatan pameran virtual, dan yang kedua, memberikan informasi terkait minat warga SMK Dalam terhadap pameran virtual. Bab 2 landasan teori. Yang pertama, minat. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Yang kedua, analisis. Definisi analisis adalah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki, atau juga dilakukan pengembangan. Pameran virtual. Penyebaran virus COVID-19 sangat cepat dan siapapun dapat terinfeksi jika berada di dekat pasien atau berinteraksi dengan pasien. Maka dari itu, sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan pameran dengan jumlah tamu yang banyak, terlebih jika tamu yang hadir pada acara tersebut merupakan orang yang tidak saling kenal. Inilah sebabnya banyak dilakukan pameran virtual. Langkah-langkah pembuatan pameran virtual yang pertama, akses www.artsteps.com menggunakan browser. Yang kedua, buat akun artsteps.com bisa menggunakan akun Google dan Facebook. Yang ketiga, klik tombol create. Yang keempat, kita akan diarahkan ke tampilan pembuatan pameran virtual. Yang pertama, define. Define digunakan untuk mendesain tembok ruangan. Yang kedua, desain. Desain digunakan untuk memberikan warna dan tekstur pada lantai, tembok, maupun objek. Yang ketiga, add and place. Digunakan untuk menambahkan dan meletakkan objek. Yang keempat, plan. Digunakan untuk menambahkan sudut pandang kamera terhadap objek pameran. Yang kelima adalah submit. Digunakan untuk mempublish pameran virtual kita agar dapat diakses oleh orang melalui link yang telah kita buat. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, cara pembuatan pameran virtual bisa dilakukan secara online. Yang kedua, pameran virtual ini mendukung berbagai perangkat untuk dijalankan karena bersifat web-based. Yang ketiga, warga SMK Dalam tertarik dan berminat terhadap pameran virtual karena dapat dijadikan alternatif untuk mengadakan event di masa pandemi. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Dalam laporan ini digunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dapat diartikan juga sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Subjek penelitian yang pertama, populasi. Jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana penelitian akan dilakukan. Ada pula populasi dari objek penelitian yaitu warga SMK Dalam. Yang kedua, sampel. Sebagian yang dipilih dari populasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Penulis mengambil sampel warga SMK Dalam sebanyak 20 orang. Alat pengumpulan data. Menggunakan alat pengumpulan data berupa angket, suatu tulisan pernyataan yang diformulasi supaya responden mencatat jawabannya. Biasanya terbuka alternatif jawaban ditentukan.
Teknik penelitian, menyebarkan angket dan mengumpulkan jawaban angket, kemudian dihitung persentasenya. Bab 4. Hasil penelitian. Jumlah sampel diambil 20 orang. Dari angket yang kami sebarkan ke 20 orang dengan permintaan menurut Anda bagaimana tampilan dari pameran virtual kami, mendapatkan jawaban 40% atau 8 dari 20 orang yang menjawab menarik. 40% lainnya atau 8 dari 20 orang menjawab sangat menarik. 15% atau 3 dari 20 orang menjawab biasa saja. 5% atau 1 dari 20 orang menjawab tidak menarik. Jumlah sampel yang diambil 20 orang dari angket yang kami sebarkan ke 20 orang dengan pertanyaan perangkat apa yang Anda gunakan selama mengakses pameran virtual, kami mendapat jawaban 70% atau 14 dari 20 orang menjawab menggunakan smartphone, 25 atau 5 dari 20 orang menjawab menggunakan komputer, 5% atau 1 dari 20 orang menjawab menggunakan tablet. Jumlah sampel yang diambil 20 orang dari angket yang kami sebarkan ke 20 orang dengan pertanyaan apakah pameran virtual dapat lancar di perangkat Anda, kami mendapat jawaban 90% atau 18 dari 20 orang menjawab iya, yang berarti dapat mengakses pameran virtual dengan lancar. 10% atau 2 orang dari 20 menjawab tidak, yang berarti terdapat kendala saat mengakses pameran virtual. Jumlah sampel yang diambil 20 orang dari angket yang kami sebarkan ke 20 orang dengan pertanyaan bagaimana kesan Anda setelah menonton pameran virtual, kami mendapatkan jawaban 40% atau 8 dari 20 orang menjawab biasa saja, 55% atau 11 dari 20 orang menjawab menarik, 5% atau 1 dari 20 orang menjawab membosankan. Jumlah sampel yang diambil 20 orang dari angket yang kami sebarkan ke 20 orang dengan pertanyaan apakah pameran virtual dapat dijadikan alternatif untuk mengadakan suatu event di masa pandemi, kami mendapat jawaban 95 atau 19 dari 20 orang menjawab iya, 5% atau 1 orang dari 20 orang menjawab tidak. Bab 5. Penutup. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan pameran virtual dilakukan secara online melalui artsep.com. Yang kedua, pameran virtual ini mendukung berbagai perangkat untuk dijalankan karena bersifat web-based. Yang ketiga, warga SMA Kabupaten Dalam tertarik dan berminat terhadap pameran virtual karena dapat dijadikan alternatif untuk mengadakan event di masa pandemi. Adapun saran dalam penelitian kami yaitu meningkatkan kualitas pameran virtual, contohnya dengan menggunakan teknologi VR atau virtual reality agar masyarakat semakin berminat dan tertarik dengan adanya pameran virtual di masa pandemi ini, serta membuatnya menjadi offline agar menghemat kuota. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.